Lebih pilih selingkuh dengan diva tanah air. Usai jadi pengusaha tajir melintir, Raul Lemos ternyata cuma seorang pedagang roti sebelum kawin dengan sang mantan. Nasibnya lalu berubah 180 derajat. Sebelum menikah dengan Secah Sagran, Raul Lemos hanyalah pedagang roti dan kemiri. Setelah sukses, ia malah selingkuh dengan Krisdayanti, mantan Anang Hermansyah. Dilansir dari suara.id, tak banyak yang menyangka sebelum menikah dengan Secah Sagran, Raul Lemos ternyata seorang tukang roti biasa. Nasib Raul Lemos berubah 180 derajat setelah menikah dengan wanita yang sudah jadi mantan istri itu. Benar, Raul Lemos kini telah menikah dengan Krisdayanti, diva pop tanah air yang juga mantan istri Anang Hermansyah. Di awal-awal menjalin hubungan dengan Raul Lemos, Krisdayanti sempat dituding sebagai pelakor perebut Raul Lemos dari tangan Secah Sagran. Benar, Raul Lemos ketahuan selingkuh dengan Krisdayanti yang waktu itu masih istri Anang Hermansyah. Krisdayanti bercerai dengan Anang Hermansyah diduga karena main serong dengan Raul Lemos. Sementara Raul Lemos rela meninggalkan istri sahnya yaitu Secah Sagran demi menikahi dengan Krisdayanti. KD dituding sila harta dan lebih memilih pengusaha asal Timor Leste itu. Raul Lemos menurut beberapa publikasi adalah pemilik perusahaan Atramor Sukseso LDA di Kampung Alor di Libarak. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor perdagangan dan pemasokan. Bahkan saking tajirnya, Raul Lemos dikabarkan sanggup merogoh kocek sampai 1 miliar demi mendatangkan KD dalam rangka peringatan 10 tahun referendum yang mendatangkan KD dan Dian HP pada 30 Agustus 2009 silam. Nah, di acara itulah Krisdayanti dan Raul Lemos diduga kenal untuk pertama kalinya. Seperti disinggung di awal, jauh sebelum menjadi seorang bos kontraktor, Raul Lemos ternyata jadi pedagang kemiri. Itu terjadi saat Timor Leste masih jadi bagian dari Indonesia. Raul sering bolak-balik Dili, Surabaya untuk menyukseskan usaha perdagangan kemiri miliknya tersebut. Tak cukup sampai di situ. Dikutip dari grid.id dari tayangan Was-Was SCTV, fakta masa lalu Raul Lemos yang pernah hidup susah pernah dibongkar oleh kerabatnya bernama Saidi dan mantan istrinya Secah Sagran. Menurut penuturan Saidi, kala itu Raul Lemos orang biasa yang nasibnya berubah usai menikahi Secah Sagran yang saat itu berstatus sebagai janda kaya raya. Saat itu dia bersama saudara saya Secah dan saudara saya itu adalah orang yang motivator dia, yang memberi support kepada dia, bahkan Secah juga membimbing dia Raul dalam hal manajemen dan sebagainya, kata Saidi. Yang membenarkan Raul itu adalah Atta, Secah Sagran sebenarnya. Tambahnya, tak cukup sampai di situ. Atta, panggilan akrab Secah, juga mengaku Raul pernah berjualan roti dan telur dengan dirinya. Kalau tentang bahwa bisnis itu dimulai, jelas waktu saya nikah dengan Raul kami sama-sama mulai dari awal. Sama-sama kita mulai dari bawah. Bisnis roti sendiri sudah dia lakukan jauh lama sebelum saya mengenal dia, kata Secah. Secah juga membantu Raul Lemos dalam mengembangkan bisnis jual telur dan tak malu menemaninya. Saya bilang kalau Pak Raul dulu bisnis jual telur, saya bukan bilang Pak Raul bisnis sendiri. Saya bilang itu bisnis kami, tutur Secah. Saya tidak malu bahwa Pak Raul jual telur, tidak jual sendiri nih. Istrinya ada di sampingnya. Jadi kalau Pak Raul masuk pasar panas-panas, ada Ibu Raul juga waktu itu di pasar panas-panas. Dan saya tidak malu, tegas Secah Sagran. Belasan tahun ditutupi, akhirnya terbongkar tujuan Raul Lemos nikahi Krisdayanti. Mantan istri, kita berdua dibohongi. Akhirnya terbongkar tujuan Raul Lemos nikahi Krisdayanti yang dibongkar mantan istri. Pernikahan Krisdayanti dan Raul Lemos kala itu memang menyita perhatian. Selain karena sejarah rumah tangga mereka, isu perselingkuhan yang sempat merebak juga mengisi kehebohan pemberitaan.
Publik dulu bertanya-tanya mengenai tujuan Raul Lemos menikahi Krisdayanti. Ternyata mantan istri Raul Lemos pernah menguli apa sebenarnya maksud sebenarnya sang pengusaha. Raul Lemos pernah dibahas secara sagran soal pernikahan dengan Kade. Sejak awal menjalin hubungan, keduanya sudah menimbulkan kehebohan. Skandal cinta Krisdayanti yang dituding sebagai pelakor dari hubungan Raul Lemos dan istrinya secara sagran seolah lekat di ingatan publik. Berhasil taklukkan hati Raul Lemos, secara sagran justru mengungkap fakta pahit untuk Krisdayanti. Publik pun kaget dengan pernyataan wanita Timur Leste itu. Menurutnya, kala itu Krisdayanti bukan satu-satunya wanita yang diidamkan Raul Lemos. Wanita yang akrab disapa Atta itu sempat mengungkapkan fakta pahit saat Krisdayanti sempat putus dari Raul Lemos pada 2010 silam. Kade saat itu baru menyadari Raul sudah punya istri. Atta menilai Krisdayanti tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Raul Lemos, suaminya. Hingga akhirnya ia memutuskan kisah asmara mereka. Saya nggak percaya itu putus dengan Raul, ikhlas mundur. Kalau ikhlas seharusnya dari jauh-jauh hari. Rumah tangga saya sekarang sudah di ujung kehancuran. Saya ragu bisa mempertahankan rumah tangga ini, lirih Atta diwartakan dari Nova. Dugaan Atta, Kade mundur lantaran mengetahui kondisi Raul sebenarnya. Dia mungkin tahu kalau Raul tidak sekaya yang dia duga. Jadi dia melepas Raul, ucap Atta. Lagi pula menurut Atta, Kade di mata Raul juga bukan wanita spesial. Atta bisa mengatakan hal ini berdasarkan SMS dari Raul ketika dirinya menanyakan apa hubungan di antara mereka berdua. Ia mengaku masih menyimpan SMS itu. Dari situ Atta meyakini kemungkinan antara Kade atau dirinya yang dibohongi Raul. Saya masih simpan SMS dari Raul yang mengatakan Kade bukan tujuan dia. Saya sudah sampaikan ke Krisdayanti, tapi tidak ada tanggapan. Ada dua kemungkinan, saya dibohongi Raul atau dia Krisdayanti yang dibohongi, atau malah kita berdua sama dibohongi, pungkas Atta. Pantas Krisdayanti pilih ceraikan Anang dan nikahi Raul Lemos, punya hal bikin klub. Meski sudah lama berlalu, namun cerita pertemuan Krisdayanti dan Raul Lemos masih banyak dicari pecinta hiburan tanah air. Kekuatan cinta rupanya berhasil menyatukan mereka berdua, meski saat itu mereka masing-masing masih memiliki pasangan. Kabar tersebut langsung banyak menyita perhatian para penggemar. Kisah cinta Krisdayanti dan Raul Lemos kerap menarik perhatian publik. Meski sudah lama berlalu, masih lekat diingatan tentang kontroversi hubungan keduanya. Raul Lemos disebut-sebut sebagai orang ketiga di balik hubungan rumah tangga Krisdayanti dan Anang Hermansyah. Lalu di mana keduanya? Krisdayanti dan Raul Lemos bertemu. Ternyata ada kaitan dengan referendum Timor Leste. Ketika diundang jadi bintang tamu di acara Jis Alvin, Krisdayanti bercerita awal perkenalannya dengan Raul Lemos kepada Alvin Adam. Krisdayanti juga buka-bukaan soal betapa berartinya Raul Lemos bagi dirinya. Raul Lemos itu tipe orang yang terus memberikan senyum walaupun jauh, kata Krisdayanti. Maaf ya, Doben harus membawa kamu dalam kehidupan aku, tambahnya. Doben adalah panggilan Krisdayanti kepada Raul Lemos dari bahasa Timor Leste. Alvin Adam pun semakin penasaran kapan pertama kali bertemu, tanya Alvin. Agustus 10 tahun referendum Timor Leste, kata Krisdayanti. Saya nyanyi gitu, pas pulang tahu-tahu ada pemberitaan kita yang menghebohkan. Bukannya mengenang, pemberitaan itu menyata membuat keduanya semakin intens berhubungan. Ketika itu Krisdayanti masih berstatus istri Anang Hermansyah. Terus terang, adanya pemberitaan itu malah jadi intens bertemu, kata Krisdayanti. Intinya banyak akses yang malah membuat kita satu sama lain saling bicara karena kita disudutkan. Tak lama berselang rumah tangga Krisdayanti dan Anang Hermansyah bubar. Raul Lemos disebut-sebut jadi biang keroknya. Bahkan dalam salah satu tayangan Aurel Hermansyah mengaku mengetahui perselingkuhan tersebut.
Lalu, apa yang membuat Krisdayanti jatuh hati kepada pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu? Gak ada orang yang sempurna, cuma saya menemukan hal-hal yang baik yang mungkin gak sempurna tapi sama saya rasanya klub, kata Krisdayanti. Lepas dari itu, Krisdayanti mengaku mendapatkan limpahan kebahagiaan selama bersama Raul Lemos. Kebahagiaan itu datangnya ketika kami bersama saling mengisi, kata Krisdayanti mengakhiri.